Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Said Ismail dan teman saya Firza Ubaidillah yang akan mempresentasikan setelah saya. Di sini kami akan merepresentasikan suatu materi kita, yaitu terkait tentang rikas, hasil tambang dan hasil laut. Nah, di akuntansi zakat ini kita akan menjelaskan lebih detail lagi. Setelah kita pernah presentasi di kelas, maka kita akan menjelaskannya lagi gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang definisi. Apa sih definisi terkait tentang rikas atau hasil tambang dari perut bumi ataupun dari tambang hasil laut? Maka di sini definisinya adalah harta karun, atau sudah sangat tidak asing lagi bagi kita bahwasannya harta karun itu sebuah harta yang mungkin yang sudah populer, karena harta karun ini sebuah penemuan hasil temuan kita secara tiba-tiba ataupun secara hasil galian kita, sehingga kita bisa mendapatkan harta karun yang memiliki nilai yang sangat besar. Maka harta karun atau harta terpendam di dalam perut bumi itu dikenal sebagai arikas, sedangkan barang tambang dikenal sebagai istilah al-ma'din. Nah, arikas ini secara bahasa itu adalah sesuatu yang terpendam dalam perut bumi, yaitu berupa barang, tambang, ataupun harta terpendam. Sedangkan menurut pengertian syar'i, arikas ini ialah memiliki harta terpendam zaman jahiliyah yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya ataupun kerja keras yang sangat besar, baik itu berupa emas, perak maupun yang lainnya. Ada juga disebut dengan al-ma'din secara bahasa itu dari kata al-adin yang berarti adalah al-iqamah, dan inti segala sesuatu adalah al-ma'dinnya. Sedangkan menurut pengertian syar'i adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi tercipta dalam bumi. Dari tersebut sesuatu yang lain yang memiliki nilai. Nah, dalil tersebut dari para ulama sepakat bahwa harta karun itu atau harta terpendam di dalam perut bumi itu dan barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Itu wahai orang beriman, nafkahkanlah kamu dari jalan Allah sebagian dari hasil kamu, usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi dalil ini menjelaskan bahwasannya nafkahkanlah di jalan Allah, apapun itu kita harus mengeluarkan zakat kita, baik itu dari berupa penghasilan yang di kantoran ataupun yang tidak di kantoran, itu kita harus mengeluarkan hasil zakat kita sebagai kewajiban bagi kita umat Islam untuk berzakat, karena kita sudah berpenghasilan. Dan apapun itu, maka selain dari hasil kerja kantoran kita, maka semua hasil yang baik itu dari tambang ataupun yang penemuan kita di alam bumi ini, maka itu bisa diharuskan untuk kita membayar zakat, karena dinilai harta yang kita temukan itu memiliki nilai yang sangat besar. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW adalah wafir rikazi humus, dan pada harta terpendam zakatnya adalah 1/5. Selanjutnya ada 5 keadaan. Yang pertama itu dia menemukan tanah yang tidak berpenghuni atau tidak diketahui pemiliknya. Nah, yang pertama ini adalah sesuatu harta ketika kita menemukan suatu harta yang di tanah, maksudnya bukan di tanah ya, maksudnya bukan tanahnya yang kita temukan, tetapi di tanah tersebut kita memiliki harta karun, yaitu berupa batu-batu yang memiliki nilai yang sangat besar ataupun emas, perak dan sebagainya. Maka di situ kita harus mengeluarkan zakatnya 1/5-nya dan 4/5-nya menjadi milik kita. Jadi misalkan harga batu kita temukan itu, misalkan batu rubi ini memiliki nilai 1 miliar, maka 1 miliar ini adalah 1/5-nya dari harga 1 miliar ini untuk kita berikan kepada zakat, dan 4/5-nya ini menjadi milik kita. Nah, yang kedua, dia menemukan di tanah milik orang lain. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama, yaitu yang pertama adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, dikiaskan dari pendapat Imam Malik dalam satu riwayat Imam Ahmad, bahwasanya beliau mengatakan bahwa harta itu pemilik tanah ketika kita menemukannya di tanah tersebut. Artinya apapun penemuan kita di dalam tanah tersebut, maka disitulah menjadi pemilik tanah tersebut. Nah, ada pendapat yang kedua, harta itu milik orang yang menemukannya. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad yang dianggap bagus oleh Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Mereka mengatakan karena harta terpendam tidaklah dimiliki dengan kepemilikan tanah. Jadi harta itu
menjadi milik orang yang menemukannya atau orang yang menggalinya. Yang ketiga, yang terakhir adalah dengan perinciannya, jika harta itu diakui oleh pemilik tanah, maka harta itu menjadi miliknya. Jika tidak ada yang mengakuinya, maka harta itu menjadi pemilik atau penemu pemilik tanah yang pertama. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah dia menemukannya di tanah yang tidak berpenghuni atau tidak diketahui oleh bukan. Nah, yang ketiga adalah dia menemukan di jalan yang dilalui orang atau di kampung yang berpenghuni. Artinya apa? Artinya begini, ketika kita sedang berjalan kaki ataupun kita sedang mencari sesuatu ataupun tidak sengaja kita sedang berjalan, kita menemukan suatu harta, ataupun kita sedang menggali di tanah berbagai macam ada penghuni di lingkungan tersebut, maka kita wajib mengumumkannya sebagai bahwasannya ini kita harus memiliki, istilahnya kita harus memiliki izin kepemilikan ketika kita menemukan suatu harta karun atau batu-batuan atau emas atau perak atau lagi yang sebagainya yang memiliki harga nilai yang sangat tinggi. Maka diwajibkan kita untuk mengumumkannya kepada orang-orang sekitarnya. Jadi setelah kita menemukan suatu harta tersebut, maka kita wajib mengumumkannya. Nah, barang siapa yang tidak ada yang memiliki ketika kita sudah mengumumkannya, maka barang itu adalah hak milik kita sendiri yang telah menemukannya. Tetapi jika ketika kita mengumumkannya dan ada orang yang menegur kita bahwasannya tanah tersebut yang kita cari itu adalah pemilik orang tanah tersebut, maka harta yang kita temui itu merupakan harta si pemilik tanah tersebut. Nah, itu yang keadaan ketiga. Yang keempat adalah dia menemukan di tanah yang miliknya dengan pemindahan kepemilikannya. Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama itu harta itu milik orang yang menemukannya di tanah miliknya gitu. Ini adalah mazhab Imam Malik. Nah, tapi jika pemilik pertama itu tidak mengakuinya ya, jika pemilik si tanah pertama itu tidak mengakuinya, maka harta yang kita temukan itu adalah milik kita sendiri. Nah, harta itu milik pemilik tanah yang sebelumnya. Jika ia mengakuinya, jika tidak, maka milik pemilik tanah yang sebelumnya lagi dan seterusnya. Jika tidak diketahui pemiliknya, bahwasannya hukumnya seperti harta hilang, yaitu menjadi lukota atau barang temuan gitu. Jadi harta yang sudah lalu, jadi setelah harta kita yang sudah kita temukan ini di tanah-tanah sebelumnya, maka itu menjadi hak milik kita sendiri. Selanjutnya adalah yang kelima adalah menemukannya di Dar al-Harb atau negeri yang diperangi. Jika digali bersama-sama oleh kaum muslimin, maka itu adalah ghanimah atau harta rampasan yang hukumnya seperti ghanimah jika ia mengusahakannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama itu harta itu dimiliki orang yang menemukannya. Ini adalah mazhab Ahmad dikiaskan dengan harta yang ditemukan di tanah yang tidak berpenghuni. Ada juga yang jika pemilik tanah mengetahuinya sedangkan ia kafir harbi yang berusaha mempertahankannya, maka itu adalah ghanimah atau di jalan perang. Jadi ada dua. Jadi ada orang yang pemilik tanah itu adalah pemilik tanah yang tidak berpenghuni. Ada juga orang yang memiliki tanah tersebut tetapi pemilik tanah tersebut adalah merupakan kafir harbi. Jadi makanya ketika kita menemukan harta tersebut di tanah miliknya, maka kita disebut sebagai harta perperangan gitu. Harta saling mempertahankan argumen masing-masing untuk bisa mendapatkan harta tersebut gitu. Nah, mungkin untuk nisab dan haul dan rikas ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Filza Ubaidillah. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai nisab dan haul rikaz. Apakah disyariatkan nisab dan haul pada harta terpendam atau harta karun? Nah, di sini tidak disyariatkan nisab dan haul pada harta terpendam dan hanya saja wajib dikeluarkan seperlimanya atau 20% di saat kita menemukan harta tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fir rikazi al-humus. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu
mustahik zakat rikaz atau orang yang berhak untuk menerima zakat rikaz ini. Para ulama itu memiliki perselisihan, berbeda pendapat dalam hal ini. Akan tetapi, pendapat yang benar atau pendapat yang kuat adalah itu diserahkan kepada pemimpin dari umat tersebut atau negara tersebut. Jadi menyesuaikan dengan kebijakan dari pemimpin mau disalurkan kemana zakat dari harta rikaz tersebut. Kita lanjut. Apakah barang tambang termasuk ke dalam hukum harta terpendam yang wajib dikeluarkan zakatnya? Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Nah, akan tetapi kita mengambil pendapat yang paling kuat. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Karena tidak diragukan lagi minyak bumi yang dikenal dengan sebutan emas hitam merupakan salah satu komoditas barang tambang. Oleh karena itu, kita harus memasukkannya ke dalam hukum zakat yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjut ke kadar dari zakat barang tambang ini ya. Dalam masalah ini ulama juga memiliki perbedaan. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama Imam Abu Hanifah ini berpendapat untuk mengeluarkan 20% atau 1/5. Kemudian mayoritas ulama berpendapat untuk mengeluarkan 2,5% dari 2,5% dari barangnya, karena ini dikiaskan dengan emas dan perak. Kemudian sebagian ulama fikih yang lain ini membedakan jadi 2 lagi. Kalau hasil yang didapat banyak jika dibandingkan dengan usaha dan biaya, maka wajib dikeluarkan 1/5. Kalau hasil yang didapat sedikit dibanding dengan usaha dan biayanya, maka wajib dikeluarkan 2,5% atau 1/40-nya. Sekarang kita lanjut ke hasil laut ya. Nah, di sini hasil laut itu wajib zakat dengan nisab minimal senilai 85 gram emas. Jadi dikiaskan juga dengan emas dengan tarif 2,5%. Seperti yang ditegaskan dalam perundang-undangan, hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan. Nisab zakat atas hasil perikanan senilai 85 gram emas, kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Sekarang kita membahas mengenai penjurnalannya. Untuk penjurnalannya itu sama saja dengan zakat mal pada umumnya. Akan tetapi di sini kami akan memberikan kasus kalau pembayarannya menggunakan emas. Nah, di sini kita bisa lihat entitas amil menerima zakat emas seberat 100 gram pada tanggal 4 April 2021 ketika nilai wajarnya 800.000 per gram. Kemudian entitas amil atau amil zakat ini menjual seluruh emas ini pada 6 April 2021 dengan harga 790.000 per gram. Jadi ada selisih sekitar 10.000 per gram. Nah, begini jurnalnya. Pada tanggal 4, di sini kita taruh di debit emas 80 juta, di kredit penerimaan zakat 80 juta juga. Nah, pada tanggal 6 kita memasukkan pada debit kas 79 juta dan selisih realisasi aset zakat
itu 1 juta agar nilai debit dan kreditnya seimbang. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.